Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sabtu 26 November tahun 2022. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Adapun nas yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, nama-Mu yang begitu kudus dan mulia di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam setiap hidup kami pemeliharaan dan kasih Tuhan begitu nyata boleh kami rasakan. Dan untuk mengawali hari kami pada akhir pekan ini, kami akan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Kami juga akan baca sebagian dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau boleh menuntun, memelihara kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh fokus akan renungan yang disampaikan bagi kami. Dan juga renungan ini boleh bertumbuh berbuah dalam hati dan pikiran kami, serta dengan pertolongan Tuhan pula kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh mewujud nyatakan firman Tuhan ini melalui setiap tindakan kami dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan juga boleh memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini semua boleh memperkatakan setiap perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22 di bawah 3 judul. Judul yang pertama, Bait Allah akan diruntuhkan. Kemudian judul yang kedua, permulaan penderitaan. Dan judul yang ketiga, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa
keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bait Allah di Yerusalem merupakan bangunan yang paling besar dan sangat megah. Nah, bait suci pertama itu dibangun oleh Salomo. Kemudian karena bangsa Israel diserang oleh orang Babel, maka bait Allah itu dihancurkan. Setelah orang Israel ini kembali dari pembuangan di Babel, bait suci kembali dibangun, namun dengan sangat sederhana dibangun oleh mereka. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan Herodes Agung, bait Allah itu kembali dibangun dengan di lahan yang sama, tapi dengan bangunan yang semakin besar dan juga megah, serta bangunan itu tampak sangat indah sekali. Nah, bangunan itu juga dihiasi oleh batu dan logam mulia, serta menggunakan bahan-bahan terbaik yang dipersiapkan, sehingga bait Allah itu terbangun dengan sangat megah, kokoh, dan juga sangat indah. Nah, kemudian keberadaan bait Allah ini sendiri merupakan simbol kehadiran Allah bagi orang-orang Yahudi yang datang dari segala penjuru, dan mereka akan bersama-sama berkumpul di Yerusalem dan pergi ke bait Allah ini. Daya tarik dan pesona dari bait Allah ini malah lebih unggul daripada istana raja pada saat itu, karena bait Allah merupakan pusat peribadahan dan keagamaan bangsa Yahudi. Tidak ada seorang pun yang berani berpikir bahkan sampai mengatakan tentang kehancuran bait Allah ini, karena kerajaan pada saat itu pun yang ada di bumi tidak dapat mengalahkan tegaknya bangunan bait Allah yang dibangun oleh bangsa Israel pada masa Herodes Agung. Namun ternyata bait Allah yang dibangun dengan sangat megah ini tadi ternyata runtuh karena peperangan antara raja-raja di sekitar Israel. Runtuhnya bait Allah ini juga sekaligus menjadi keruntuhan identitas bangsa Israel itu sendiri. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus itu sungguh terjadi. Kehancuran yang orang Israel alami di tahun 70 itu menggenapi nubuat, tetapi nubuat itu juga mencakup juga hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman kelak. Nah, cuma Tuhan yang terkasih, beranjak dari bait suci itu dikatakan oleh Yesus bahwa akan ada tanda dan penderitaan menjelang zaman baru. Seperti yang tertulis dalam nas pada hari ini, bahwa zaman baru itu akan diawali dengan tanda runtuhnya bait suci. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa akan adanya penyesatan atas nama Mesias. Banyak orang yang akan mengaku-ngaku dirinya sebagai Mesias. Kemudian akan ada kabar tentang peperangan, adanya wabah kelaparan, pengikut Kristus akan dibunuh, banyak orang akan menjadi murtad dan juga saling membenci. Dan juga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam nubuatnya bahwa akan munculnya nabi palsu dan banyak orang yang akan memiliki kasih yang dingin. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih, kehancuran bait suci itu merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatannya akhir zaman. Tuhan Yesus ingin mempersiapkan pengikut-pengikutnya untuk menghadapi masa-masa yang sangat sulit ini. Bahkan diceritakan di dalam Alkitab, sesudah kebangkitan dan kenaikan
Tuhan Yesus ke surga, para pemimpin Yahudi mulai menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Bahkan juga orang-orang Kristen pada masa itu, ada yang difitnah, ada yang dibunuh. Bahkan selama berabad-abad, orang Kristen pada masa itu mengalami siksaan. Cuma Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dunia sekarang pun terus-menerus mengalami banyak hal yang menakutkan. Baik itu ketegangan politik yang semakin meningkat, ekonomi dunia tidak stabil, terjadinya krisis kebudayaan, adanya gesekan sosial yang semakin menajam, bencana alam di berbagai tempat, bahkan krisis etika dan juga sopan santun antar manusia, dan masih banyak hal lain lagi yang sedang kita alami di dalam dunia saat ini. Namun Bapak dan Saudara yang terkasih, seberat apapun yang saat ini sedang terjadi bagi kehidupan kita dalam dunia, dikatakan bahwa itu barulah tanda-tanda awalnya saja. Tuhan Yesus ingin kita terus waspada. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan ini kepada kita melalui nas pemberitaan firman Tuhan ini. Cuma Tuhan yang terkasih, kita dituntut untuk senantiasa bertekun dalam iman kita sebagai orang Kristen. Setia dalam iman meskipun menghadapi setiap krisis kehidupan. Peringatan keras Tuhan Yesus tentang penderitaan menuju akhir zaman ini itu merupakan panggilan kasih-Nya agar orang-orang bisa menyambut Dia dengan penuh rasa percaya. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, jadilah orang Kristen yang semakin dihambat, bukannya dia semakin sedikit atau semakin lemah, tapi justru semakin merambat, semakin banyak, semakin kuat. Cuma Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi. Musibah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, wabah apa yang akan kita alami. Bahkan selama beberapa tahun yang telah berlalu, kita dilanda oleh wabah penyakit virus COVID-19, dan mungkin akan ada berbagai macam hal yang akan kita hadapi di tahun-tahun berikut dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang dituntut oleh Tuhan Yesus, siapapun pengikutnya yang setia sampai pada akhirnya nanti dalam iman dan pengharapannya, maka merekalah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, cuma Tuhan yang terkasih, tetaplah jadi orang baik meskipun orang-orang semakin tidak baik terhadap kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus setia menghadapi kehidupan kita di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan akan memampukan kita, dan firman Tuhan pada hari ini dapat terus mengingatkan kita dan terus memperingatkan kita agar terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita dan kapan akhir zaman itu benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak dan Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Secara khusus hari ini kita akan berdoa bagi jemaat di Pakat Pio, Olong Nango. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Karena kasih Tuhan, kami boleh menikmati satu hari bertambah dalam hidup kami. Kesehatan dan berkat yang senantiasa boleh kami terima daripada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami menjadi manusia kepunyaan Tuhan yang diciptakan paling istimewa dari setiap ciptaan Tuhan yang ada. Pada saat ini, kami telah mendengarkan renungan bersama. Kami mohon ya Tuhan, melalui renungan ini, kami selalu mengingat peringatan Tuhan Yesus akan kehidupan yang fana dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk setia dalam tugas dan panggilan kami, dan teguh dalam mempertahankan iman percaya kami kepadamu. Semakin hari kami pun berdoa agar semakin banyak orang yang menerima Engkau dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di Jemaat Pakat Pio, Olong Nango. Berikan mereka tubuh yang sehat, pelihara hidup mereka dan keluarga mereka. Teguhkan iman dan harapan mereka di dalam Tuhan Yesus. Berkati pula anak-anak jemaat yang sedang dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sedang mencari pendamping hidup.
Berikan pada mereka apa yang mereka perlukan atas kehendak Tuhan. Jika di jemaat ini ada yang dalam keadaan sakit, maka kami mohon Tuhan sembuhkan mereka melalui setiap pengobatan dan perawatan yang mereka terima. Demikian pula Tuhan untuk usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni pada hari ini. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati dan memberikan berkat kasih karunia bagi kehidupan mereka melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan ketika mereka boleh menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan dalam hidup mereka, ingatkan mereka terus untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan siapapun penatua dan diakon, bahkan pendeta yang ambil bagian dalam pelayanan di Jemaat GKE Pakat Pio Olong Nango, Tuhan juga boleh memberkati mereka, memperlengkapi mereka. Biarlah mereka senantiasa selalu melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan melakukan segala sesuatunya bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terkena dampak banjir, gempa maupun bencana alam lainnya. Sebagai manusia kami tidak mampu menghindari setiap musibah yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami memiliki Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan dan tolong sanak saudara kami yang terkena musibah, agar mereka bisa melewati setiap masa sulit dalam hidup mereka dan bencana alam yang sedang terjadi segera usai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh aktivitas dan kegiatan kami hari ini, perjalanan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Serta kami alaskan setiap doa dan harapan kami ini di dalam doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Shalom, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan memberkati.